Bab 1051. Namun, dia tidak pernah memikirkannya. Chen Yuan tidak marah, juga tidak menyalahkannya. Sebaliknya, dia lebih peduli dengan keselamatannya. Reaksi spontan seperti ini tidak bisa ditipu. Sebagai seseorang yang mahir dalam psikologi, setelah hidup bertahun-tahun, bagaimana mungkin dia tidak bisa melihat apakah dia berpura-pura atau benar-benar peduli? Jelas, di mata Chen Yuan, dia lebih penting daripada ratusan triliun dolar. Tina Morgan. Tingkat kesukaan plus 10. Tingkat kesukaan saat ini, 90 poin. Bos, saya baik-baik saja, ini hanya serangkaian pukulan yang membuat saya lengah. Tapi serangan balik Alex tidak cukup untuk menjatuhkan saya secara langsung, saya akan bangkit kembali. Kata Tina Morgan dengan sedikit keras kepala. Baiklah, kamu harus ingat apapun yang terjadi, apapun kesulitan yang kamu hadapi, kamu bisa langsung memberitahu saya. Chen Yuan mengangguk. Tina jelas adalah wanita yang lebih kuat. Dia selalu salah percaya bahwa Chen Yuan memiliki ambisi untuk menaklukkan dunia. Ni Wenxiuzi juga ditempatkan di perkumpulan tengkorak dan tulang olehnya, dan mendapatkan dukungan dari faksi lain. Terlepas dari kekuatan mana yang bermasalah, dia memiliki kendali yang sangat kuat atas perkumpulan tengkorak dan tulang. Inilah kejeniusan Chen Yuan. Bos benar-benar memiliki pandangan jauh ke depan. Aku baru tahu betapa pentingnya Ni Wenxiuzi dimasukkan ke dalam perkumpulan tengkorak dan tulang. Dulu kupikir itu agak tidak perlu, tapi sekarang aku menyadari bahwa ini adalah langkah yang sangat cerdas. Tina semakin kagum. Sebenarnya, Chen Yuan sama sekali tidak tertarik untuk memperebutkan hegemoni. Memberimu begitu banyak uang murni untuk menghasilkan uang. Memberi uang kepada Ni Wenxiuzi juga untuk tujuan menghasilkan uang. Lebih baik saling bersaing dan saling memangsa, membentuk lingkaran setan. Semua orang kehilangan uang dan semua orang bahagia. Dengan cara ini, lebih banyak emas hasil menjilat bisa dikumpulkan. Siapa sangka hal seperti ini akan terjadi. Ngomong-ngomong, bos, ada satu hal lagi yang ingin kulaporkan. Begitu ya. Sejak beberapa dekade lalu, saya menempatkan puluhan agen rahasia di samping pembicara pertama Edward dan pembicara kedua Alex. Para agen rahasia ini pada dasarnya telah menghilang, tetapi ada satu orang yang telah bersembunyi, dan telah bersembunyi di samping pembicara kedua Alex selama 30 tahun. Dia telah sepenuhnya mendapatkan kepercayaan Alex, dan saya telah memperoleh informasi rahasia. Pembicara pertama, Edward, sudah tidak ada di bumi lagi. Ketika Tina mengatakan ini, Chen Yuan terkejut. Bukan di bumi, mungkinkah dia pergi ke luar angkasa? Ya, bos, Anda benar-benar sudah melihat semuanya. Kata Tina dengan lebih terkejut di hatinya. Informasi rahasia tingkat tinggi yang akhirnya ia ketahui, tanpa diduga, Chen Yuan mengetahuinya hanya dengan tebakan acak. Chen Yuan juga terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Benar-benar pergi ke luar angkasa. Ini agak keterlaluan. Pembicara pertama ini, Edward, terdengar seperti bos besar. Proyek serum prajurit super diciptakan oleh orang ini. Jadi kau tidak di bumi lagi. Jadi untuk apa kau membuat semua ini? Mungkinkah karena hidup tidak memuaskan, mengalami kemunduran emosional, dan terlihat terlalu jelek? Jadi ingin membalas dendam pada masyarakat. Bos, menurut berkas informasi rahasia tingkat SSSSS, pembicara pertama, Edward, membuka susunan teleportasi antar bintang peradaban kuno, dan meninggalkan bumi beberapa bulan yang lalu. Beberapa bulan yang lalu, gempa bumi berkekuatan terjadi di Grand Canyon, Colorado, yang terkait dengan kejadian ini. Dia telah bekerja keras selama bertahun-tahun, dan dia telah melakukan banyak tipu daya. Dia tentu tidak begitu saja pergi. Dia hanya ingin menjelajahi bintang dan lautan peradaban yang lebih tinggi. Aku curiga dia punya tujuan lain. Tina melanjutkan laporannya, dan membuat analisis rasional tentang rencana yang disusun Edward. Chen Yuan merasa apa yang dikatakan Tina masuk akal. Mungkin pembicara pertama ingin menjual bumi. Hal ini agak misterius. Mungkin ketika dia melakukan perjalanan melalui lubang cacing ruang angkasa, dia secara tidak sengaja mengalami nasib buruk, dan sangat mungkin dia langsung mati. Tapi mungkin juga dia beruntung dan tidak mati. Dalam waktu dekat, bumi akan diserbu oleh alien. Dengan tingkat teknologi bumi saat ini, seharusnya tidak ada tandingan bagi invasi peradaban yang lebih tinggi. Pada saat itu, tidak peduli seberapa banyak harta benda dan kekayaan yang Anda miliki, itu tidak akan berarti apa-apa selain mimpi, tidak layak disebutkan. Intinya adalah Anda tidak tahu kapan hal semacam ini akan terjadi. Mungkin besok, mungkin setahun, mungkin 100 tahun. Inilah yang paling menyakitkan. Sepertinya aku harus bergegas untuk mendekati para gadis dan mengumpulkan lebih banyak poin penguatan. Jika tidak, aku akan dihancurkan oleh peradaban yang lebih tinggi saat itu, dan aku takut aku akan tertangkap dalam sekejap. Awalnya, Chen Yuan merasa bahwa dia sudah sangat kuat. Sekarang tiba-tiba mulai panik tanpa alasan yang jelas. Dia masih sangat waspada terhadap krisis.
Bahkan sistemnya mungkin merupakan produk peradaban maju, jadi dia secara alami lebih percaya pada hal-hal seperti itu daripada orang lain. Pada saat itu, jika tidak ada keuntungan, lalu bagaimana Anda bisa berpura-pura? Tutup telepon Tina Morgan. Chen Yuan mulai mengirim pesan ke semua mitra Li Qingdong. Hei, apa kabar? Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Bos, saya agak sibuk akhir-akhir ini. Pengembangan aplikasi Temple of War telah membuka bisnis di 96 negara, dan Star Group juga telah memasuki pasar internasional. Saya saat ini berada di Prancis. Oke, setelah kamu selesai bekerja, kembalilah ke Tiongkok dan datanglah ke Yanjing untuk menemuiku. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Ada apa, bos? Mengenai saham Temple of War God, masih atas namaku. Aku sudah memikirkannya sejenak. Kamu telah banyak berkontribusi pada ukuran Temple of War God saat ini. Aku akan memberikan 50,00% saham kepadamu. Apa? Ketika Qin Qian mendengar ini, dia benar-benar terkejut. Bos, tahukah Anda apa yang Anda bicarakan? Tahukah Anda betapa berharganya Temple of War saat ini? Biar saya katakan saja, bahkan 100 grup superstar pun tidak dapat dibandingkan dengan aplikasi Temple of War saat ini. Sejauh ini, pengguna global Temple of War telah melampaui 30 miliar, dengan aktivitas harian maksimum 18 miliar. Temple of War bukan hanya permainan, tetapi juga mencakup terjemahan simultan global, navigasi satelit global, asisten suara cerdas, asisten rumah tangga, pemesanan makanan, taksi pintar, dan layanan lainnya. Nilai pasar Temple of War diperkirakan secara konservatif, melebihi 20 triliun koin Huaxia. Anda ingin memberi saya 50,00% saham, tahukah Anda berapa nilainya? Qin Qian merasa seperti bunga yang hilang. Dapat diserap oleh asap. Itu sudah menjadi berkah di tengah kesialan. Dia juga memiliki saham di Great Star Group dan menjadi presiden Great Star Group. Chen Yuan telah memberinya cukup banyak. Kemudian, membiarkannya bertanggung jawab atas studio kuil perang juga merupakan bentuk kepercayaan. Dia tidak berani meminta hal lain lagi. Kekuasaan dan kepercayaan yang diberikan Chen Yuan padanya jauh lebih besar daripada yang diberikan Li Jiamu padanya saat itu. Mungkinkah bos berpikir bahwa aku terlalu kuat sekarang, dan aku terlalu besar untuk dilepaskan, jadi dia sengaja mencobanya. Bos pasti punya ide seperti itu, tapi dia benar-benar bisa memahaminya, pikir Qin Qian. Lagi pula, kekuatan yang dia kendalikan sekarang memang agak terlalu besar. Bab 1052. Qin Qian berpikir lama, dan merasa bahwa sangat masuk akal bagi Chen Yuan untuk mengambil kembali kekuasaannya. Meskipun dia bertanggung jawab menjalankan semua bisnis kuil Dewa Perang, dia juga mengendalikan studio kuil Dewa Perang. Tetapi sebenarnya, semua teknologi inti kuil Dewa Perang sama sekali tidak berada di bawah kendalinya, dan studio itu hanyalah cangkang kosong. Semua pembaruan teknologi adalah proses optimasi berkelanjutan dalam keadaan yang wajar setelah kecerdasan buatan menerima umpan balik pengguna. Oleh karena itu, kuil Dewa Perang dapat selalu tetap muda dan mempertahankan keunggulannya. Ini adalah tempat yang paling mengagumkan. Sejujurnya, aku tidak bermaksud bercanda denganmu. Kuil Dewa Perang dapat mencapai hasil saat ini, dan kamu telah banyak berkontribusi. Tapi, bahkan jika bos menawarkan opsi saham untuk memotivasi karyawan, tidak ada yang mau memberikan setengah dari sahamnya. Dan itu saham senilai 10 triliun yuan. Qin Qian benar-benar tersanjung. Dia mengakui bahwa dia sedikit ambisius, sedikit serakah, dan sedikit sombong. Tapi kamu tidak berani serakah seperti ini. Ini telah melampaui batas ketahanan psikologisnya. Sejak aku memberikannya padamu, tak diragukan lagi bahwa kau dan Xiao Yue adalah manajer bisnis yang hebat. Harapanku padamu tidak lebih rendah dari harapannya. Kuharap kau tidak akan mengecewakanku. Begitu Chen Yuan mengatakan ini, Qin Qian benar-benar terharu. Bahkan sampai menangis. Sebenarnya, dia terus menahan napas di dalam hatinya. Dari kecil hingga dewasa, dia dan Yue Lingsuang setara, nomor 1 dan 2 yang dipilih oleh keluarga Li dari ribuan kandidat. Aku telah dilatih sebagai asisten presiden, dan aku telah belajar manajemen bisnis sejak kecil. Dahulu kala, dia berpikir bahwa dia telah mengalahkan Yue Lingsuang dan menyingkirkan wanita ini dari Tuan Muda. Mulai sekarang, dia akan menjadi satu-satunya di samping Tuan Muda. Tapi dia salah. Setelah Yue Lingsuang meninggalkan Li Jiamu, dia langsung melesat tinggi. Dia tidak tunduk pada Chen Yuan sampai kemudian. Bahkan pada awalnya, dia ditugaskan untuk membersihkan toilet. Saat itu, Yue Lingsuang sudah menjadi presiden Feidun Capital, dengan status yang terhormat, dan bahkan telah mengakuisisi Superstar Group, betapa menakjubkannya. Sebenarnya, sejak saat itu, dia tahu bahwa mustahil baginya untuk melampaui lawan lamanya ini. Dan di dalam hati Presiden Yan, dia pasti lebih mempercayai Yue Lingsuang. Dia tidak punya pilihan selain menyerah nanti. Jika Anda adalah bosnya, siapa yang lebih Anda percayai? Itu hampir tidak perlu dipikirkan lagi.
Tapi dia tidak pernah menyangka akan mendengar kata-kata seperti itu hari ini. Harapan Chen Yuan padanya begitu tinggi. Sama sekali tidak kalah dengan Feidun Capital. Bos, saya tidak bisa membalas kebaikan Anda. Qin Qian. Tingkat kesukaan plus 5. Tingkat kesukaan saat ini, 95 poin. Ding. Target penjilat anjing Qin Qian, tingkat kesukaannya telah menembus 95 poin. Selamat kepada tuan rumah atas serangan baliknya yang sukses. Ding. Tuan rumah menghabiskan uang untuk target penjilat anjing. Jumlah totalnya adalah 750 miliar koin Huaxia, dan tuan rumah mendapatkan rabat sebesar 270 miliar koin Huaxia. Ding. Hadiah poin penguatan tuan rumah plus 50. Ding. Bonus keterampilan, kemahiran berbahasa Inggris, kemahiran psikologi, kemahiran manajemen bisnis, kemahiran integrasi sumber daya perusahaan, kemahiran akuntansi, kemahiran hukum, kemahiran perencanaan. Ding. Poin penguatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 650. Bagi Qin Qian, yang diinginkannya bukanlah uang lagi. Yang diinginkannya hanyalah persetujuan. Dia tidak bisa menyangkal bahwa dia terpesona oleh Yan Zong, tetapi dia tidak berani mengharapkan sesuatu yang berlebihan. Seorang wanita yang fotonya tersebar luas, jika bukan karena Tuan Yan, dia mungkin sudah melompat dari gedung keuangan universal sejak awal. Dia sangat puas bisa memiliki hari ini. Bos, saya bersedia menjadi alat di tangan Anda. Saya akan melakukan apapun yang Anda inginkan. Apapun yang Anda minta saya lakukan, saya akan melakukannya. Kata Qin Qian dengan tegas. Baiklah, alat apa yang bukan alat, apakah kau terbiasa menjadi budak? Ingat, kau adalah manusia, kau bisa mendapatkan rasa hormat dari semua orang, jangan terus merendahkan dirimu sendiri. Chen Yuan memasang wajah berwibawa. Meskipun dia benar-benar menganggap Qin Qian sebagai alat, mari kita ungkapkan dengan cara yang lebih baik. Bos, terima kasih. Qin Qian sudah menangis saat ini. Chen Yuan tahu semua tentang masa lalunya yang tak tertahankan, namun dia masih sangat menghormatinya. Li Shao sama sekali tidak memperlakukannya sebagai manusia sebelumnya. Dari awal hingga akhir, dia dianggap sebagai alat, dan dia bisa dipermainkan sesuka hatinya, dan dia bisa dibuang sesuka hatinya. Sungguh keberuntungannya bertemu Bos Yan. Menutup telepon. Chen Yuan hendak pergi ketika tiba-tiba sosok anggun di depannya tampak dihalangi oleh seseorang. Seorang pria tampan mengendarai Maserati Presiden, memegang 99 kuntum bunga di tangannya, berlutut di depan seorang wanita cantik. Senior Siuna, hai Sarah. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku tak bisa menahan diri untuk jatuh cinta padamu. Aku tak tahu berapa lama meteor bisa terbang, apakah itu sepadan dengan pengejaranku. Aku tak tahu berapa lama bunga sakura bisa mekar, apakah itu sepadan dengan penantianku, tetapi aku tahu bahwa perasaanku padamu secemerlang kembang api, seabadi bintang, dan layak untuk dipertahankan dalam hidupku. Mungkin kau pikir agak sembrono bagiku untuk berbicara seperti ini, tetapi aku benar-benar tidak bisa menekan perasaanku. Kakak Siuna, kencanlah denganku, aku rela belajar bahasa Korea untukmu. Pria tampan itu berkata dengan tulus, dari lubuk hatinya. Gelombang pengakuan publik ini langsung menarik perhatian banyak orang. Ketika Chen Yuan melihat Lin Sutong, dia langsung menoleh dan pergi. Sial. Maaf, teman sekelas, aku sudah punya seseorang yang kusukai, kata Lin Sutong terus terang. Kak Siuna, aku menghormatimu, tapi aku ingin tahu, siapa orang yang kau sukai? Dia Dr. Chen Yuan. Aku suka kebijaksanaannya, keanggunannya, kepribadiannya, dan pengetahuannya. Jadi, jangan buang waktumu untukku. Aku tidak akan menyukaimu. Penolakan Lin Sutong lugas dan tegas, tanpa memberi kesempatan. Dulu, dia suka dikelilingi orang, suka dikelilingi bintang, dan suka memelihara ikan. Tapi sekarang, baginya itu hanya buang-buang waktu. Apakah itu Tuan Smoke? Bunga-bunga di tangannya berserakan di tanah. Pemilik Maserati muda itu akhirnya mengerti di mana dia salah. Hei gelombang sayang sekali, teman sekelas Liu Yu juga sangat baik, tapi dibandingkan dengan Tuan Yan, bagaimanapun juga, dia terlalu jauh tertinggal. Identitas dan latar belakang Yin Xiuna tidak biasa. Dia bahkan tidak menyukai kepala Sansing, jadi wajar saja dia tidak akan menyukai Liu Yu. Sebenarnya, aku juga menyukai Presiden Yan, tapi aku tidak berani mengatakannya seperti dia, karena aku tahu aku tidak pantas. Hei, sepertinya aku melihat Dr. Chen. Seorang pejalan kaki yang sedang makan melon menunjuk ke arah Chen Yuan yang menoleh dan pergi, lalu berkata dengan panik. Dr. Chen, tolong tunggu. Lin Sutong segera berlari kecil setelah mendengar kata-kata itu. Dr. Chen, aku tidak menyangka akan bertemu Anda lagi secara kebetulan. Izinkan aku membelikan Anda secangkir kopi. Aku ingin tahu apakah tidak apa-apa. Maaf, aku tidak suka kopi. Chen Yuan langsung menolak. Kalau begitu, aku traktir kamu teh susu. Aku juga tidak suka teh susu. Kalau begitu aku akan mentraktirmu jus.
Aku hanya tidak suka minum bersamamu. Titik titik titik. Tidak apa-apa, Dr. Chen, aku akan mentraktirmu minum, tapi aku tidak akan meminumnya, jadi itu tidak akan dihitung sebagai minum bersama. Begitu. Kata-kata ini keluar. Semua orang yang lewat terdiam. Liu Yu hampir muntah darah. Kenapa? Aku menganggapmu seperti Dewi, tapi kau tidak suka. Apakah kau bersikeras menjadi anjing penjilat Tuan Yan? Semua orang menolak seperti itu, bagaimana kau masih bisa memaksa menjilat seperti ini? Bab 1053. Patah hati. Menyakitkan. Seperti meratapi selir. Dewi impianku ternyata anjing penjilat orang lain. Lalu aku ini apa? Anjing di antara anjing-anjing. Liu Yu menertawakan dirinya sendiri. Semua anak laki-laki lainnya juga kehilangan bola mata mereka. Tak disangka, Dewi yang sulit diraih di hati mereka ternyata adalah anjing penjilat orang lain. Sangat menyedihkan, tapi sangat realistis. Siapa yang membuat orang ini menjadi perokok? Keluar dari Universitas Yanqing, Chen Yuan langsung menuju kru. Dengan investasi 50 miliar kali ini, Chen Yuan berniat membuat film fiksi ilmiah. Nama filmnya adalah Bumi Telah Jatuh. Cerita umum film ini adalah setelah beberapa tahun, bumi diserang oleh alien, dan protagonis memimpin orang-orang di bumi untuk melawan alien. Tema ceritanya sederhana dan tidak terlalu baru. Namun, dengan tema cerita seperti ini, masih agak sulit untuk membuat adegan seperti Star Wars saat ini. Dunia berjalan seperti biasa, seolah-olah tidak ada kejadian besar yang terjadi hari itu. Grand Canyon di Colorado telah tenang untuk waktu yang lama. Di antara reruntuhan zona terlarang peradaban kuno, tiba-tiba terjadi perubahan. Tanah tiba-tiba bergetar. Di atas altar piramida berskala besar, garis-garis kompleks yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyala, dan energi mengerikan mengalir tanpa pandang bulu, dan sebuah lubang cacing ruang angkasa aneh terbuka di reruntuhan area terlarang. Detik berikutnya, sesosok tinggi dan megah keluar dari lubang cacing ruang angkasa. Pria itu tingginya sekitar 1,9 meter. Mengenakan topeng yang familiar, ia membawanya dengan satu tangan, berdiri dengan bangga di kehampaan, dengan aura menakutkan, tak tergoyahkan seperti gunung. Aku melihat matanya terpaku. Detik berikutnya, aura yang luar biasa itu seolah-olah ditekan dari atas langit. Di reruntuhan area terlarang, semua anggota staf, semua petarung hasil rekayasa genetika, bahkan pembicara Alex yang kekuatannya telah mencapai puncak Orde kelima, dalam sekejap jatuh ke tanah, gemetar. Di bawah tekanan ini, mereka tidak mampu memberikan perlawanan sedikitpun. Pembicara, Anda akhirnya kembali, ini terlalu kuat. Ini benar-benar terlalu kuat, pembicara baru pergi beberapa bulan, dan ketika kembali lagi, ia telah mencapai keadaan yang begitu menakutkan. Apakah ini level ke-7? Tidak, mustahil bagi seorang pembangkit tenaga level ke-7 untuk memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Sangat mungkin pembicara telah mencapai level ke-8, atau bahkan level ke-9. Kekuatan seperti itu cukup untuk menyapu bumi. Mungkinkah itu benar-benar ditingkatkan ke level ini dalam beberapa bulan? Berapa banyak rahasia yang tersembunyi di alam semesta yang luas dan langit berbintang. Tepat ketika Alex ketakutan di dalam hatinya, lubang cacing ruang angkasa belum menghilang. Dan saat ini, seorang wanita suci, acuh tak acuh, menyendiri, cantik dengan tatapan acuh tak acuh di matanya keluar dari portal ruang angkasa. Tidak ada fluktuasi energi di tubuhnya. Tidak ada paksaan dari yang kuat. Tetapi di belakangnya ada sepasang sayap putih. Fitur wajah yang indah dan sosok yang cantik itu begitu memukau, begitu memukau. Anda bahkan tidak dapat menemukan kata-kata yang dapat menggambarkan 1/10.000 dari kecantikannya. Bintang wanita tercantik di dunia, saya khawatir dia akan langsung merasa malu di hadapannya. Ini, apakah ini malaikat? Benar-benar malaikat, atau dewa? Ya Tuhan! Beberapa ilmuwan yang bertugas meneliti senjata sudah terlalu terkejut saat ini. Setelah bertahun-tahun melakukan penelitian ilmiah, mereka tidak menyangka pandangan dunia akan runtuh seketika saat ini. Tuan Komisaris, ini bumi. Saya adalah penguasa bumi. Saya bersedia menjual planet berperadaban tingkat rendah ini kepada perusahaan Anda. Mohon terima, Tuan Komisaris. Pembicara pertama, Edward, berkata kepada wanita cantik itu dengan wajah hormat. Komisaris khusus ini, meskipun masih muda, adalah makhluk tingkat 2 di alam semesta. Dan lahir di klan bulu bangsawan. Tidak ada bandingannya dengan orang kecil seperti dia. Selama dia bisa menjual bumi kali ini, dia akan berhasil dipromosikan ke kelas kaya. Mendapatkan banyak kekayaan. Dia bahkan dapat membeli keterampilan penyaluran tingkat atas, harta karun yang meningkatkan level hidupnya, dan membeli sebuah properti di planet dengan tingkat peradaban yang lebih tinggi. Meskipun planet yang berbeda memiliki nilai yang berbeda. Namun sebagai planet yang dapat menghasilkan kehidupan, nilai minimumnya lebih dari 1000 juta koin galaksi. Di antara peradaban di semua tingkatan alam semesta, 3 mata uang utama yang populer adalah koin nebula,
koin galaksi, dan koin alam semesta. Koin nebula memiliki nilai terendah, tetapi nilainya jauh lebih tinggi daripada mata uang asli di bumi. Jika Anda menggunakan dolar AS sebagai satuan mata uang utama di bumi, sekitar 1 miliar dolar AS dapat ditukar dengan satu koin nebula. Koin galaksi bahkan lebih berharga. Satu koin galaksi dapat ditukar dengan juta koin nebula. Demikian pula, satu koin alam semesta dapat ditukar dengan juta koin galaksi. Nilai bumi dapat dijual seharga sekitar 1 miliar koin galaksi, yang setara dengan 10 koin alam semesta. Jangan berpikir bahwa 10 koin kosmik itu sangat sedikit. Jumlah uang yang sangat besar ini sudah dapat membeli sebuah rumah besar di planet peradaban tingkat 6. Ini adalah kekayaan yang mungkin tidak dapat diperoleh oleh makhluk tak terhitung jumlahnya di alam semesta setelah berjuang selama puluhan ribu tahun. Detik berikutnya, saya melihat wanita cantik bersayap ini mengeluarkan otak optik cerdas. Ding! Terhubung ke jaringan planet asli, mengumpulkan data dan menganalisisnya. Analisis data selesai. Tingkat peradaban planet ini telah mencapai tingkat peradaban pertama. Dalam penyelidikan pendaftaran rumah tangga planet galaksi, planet kehidupan ini belum mengakui pemiliknya. Menurut perjanjian hukum peradaban kosmik, kepemilikan planet yang belum dimiliki yang telah mencapai tingkat peradaban pertama dipegang oleh penduduk asli planet kehidupan tersebut. Tuan Edward, Anda bukan penduduk asli bumi, jadi Anda tidak memenuhi syarat untuk dijual. Wanita bersayap yang sangat cantik itu berkata dengan acuh tak acuh. Tetapi Tuan Komisaris, menurut perjanjian peradaban kosmik, selama kehidupan cerdas tingkat lanjut tinggal di planet asli selama lebih dari 100 tahun, membimbing perkembangan peradaban planet asli, dan diakui oleh lebih dari setengah kehidupan cerdas di planet tersebut, ia dapat dianggap sebagai penguasa planet. Edward membantah dengan keras. Dia jelas percaya bahwa kondisinya sepenuhnya sesuai dengan status penguasa bumi. Menurut analisis data cerdas, Anda belum diakui oleh lebih dari setengah kehidupan cerdas di bumi, dan Anda masih belum memenuhi status penguasa bumi. Wanita yang sangat cantik itu terus berbicara dengan tegas. Peradaban kosmik memiliki perjanjian hukum yang sangat ketat mengenai penjualan planet. Harus mengikuti aturan dan peraturan yang berlaku. Jika tidak peduli dari ras mana Anda berasal, atau seberapa besar perusahaan kosmik tempat Anda bekerja, Anda akan diadili oleh peradaban tertinggi. Tuan Komisaris, bisakah Anda memberi saya tempat? Beri saya waktu 2 bulan, saya jamin setelah 2 bulan, lebih dari 80% umat manusia di bumi akan mendukung saya untuk menjadi penguasa bumi. Kata Edward dengan sungguh-sungguh. Ia memiliki kepercayaan diri yang mutlak. Ia telah hidup di bumi selama lebih dari 200 tahun. Ia juga telah membimbing perkembangan peradaban bumi dan memberikan kontribusi luar biasa bagi perkembangan teknologi peradaban planet. 2 syarat pertama telah terpenuhi. Syarat terakhir hanya dapat diselesaikan dengan paksa. Semua ini adalah hal yang wajar. Dan itu tidak dianggap sebagai pelanggaran perjanjian peradaban kosmik. Ya, saya bisa menunggu Anda selama 2 bulan. Bab 1054. Ketua, sesuai instruksi Anda, semua rencana berjalan lancar selama ketidakhadiran Anda. Namun, Tina adalah wanita yang telah sepenuhnya mengkhianati Skull and Bones, mencoba mengendalikan seluruh arena politik dengan memanipulasi ekonomi. Aku pernah melawannya sekali, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Aku setara dengannya. Jika wanita ini tidak ditangani, akan selalu merepotkan untuk mempertahankannya. Kata Alex dengan tatapan gelap. Sebenarnya, terakhir kali dia bertarung melawan Tina Morgan, hasilnya tidak seimbang, tetapi menderita sedikit kekalahan. Hampir dikalahkan tanpa ampun. Dia merasa sangat terhina. Dia sebenarnya adalah pengagum Tina Morgan bertahun-tahun yang lalu. Hanya dengan satu pandangan di awal, dia tidak bisa menahan diri untuk jatuh cinta. Terpesona oleh kecantikan sang dewi dan tidak mampu melepaskan diri. Tetapi siapa yang tahu bahwa ketulusannya akan ditukar dengan kejahatan tanpa ampun dari pihak lain. Dia mengejar Tina selama lebih dari 100 tahun. Pada akhirnya, wanita ini malah mengatakan di depan umum bahwa dia jelek, bahwa seekor kodok ingin memakan daging angsa, dan tidak buang air kecil untuk menunjukkan kesuciannya. Keduanya adalah tokoh berpengaruh tingkat 5 dengan status bangsawan. Tapi wanita ini sama sekali tidak menghormatinya. Memperlakukannya seperti anjing penjilat selama lebih dari 100 tahun. Itu benar-benar tidak masuk akal. Jika kau ingin menolak, kenapa kau tidak menolak lebih awal? Kau tidak mengatakan kau tidak menyukaiku sampai aku jatuh cinta padamu tanpa bisa ditolak dan mulai mengejarmu dengan ganas. Kupikir ketulusan bisa ditukar dengan segalanya. Setelah 120 tahun pengejaran, aku dipermalukan tanpa ampun olehmu. Sejak hari itu, aku memutuskan untuk tidak menjadi anjing penjilatmu lagi. Aku ingin menghapus semua penghinaan yang telah kualami, sedikit demi sedikit, dan membersihkannya. Aku akan mempermainkanmu tanpa ampun, Tina, dan aku akan membuatmu membayar harganya. Selalu ada kobaran kebencian di mata Alex. Betapa aku mencintainya di awal, betapa aku membencinya sekarang. Alex, kau telah melakukan pekerjaan yang baik.
Kau telah memenuhi kepercayaanku padamu. Untuk menghargaimu, Tuan ini telah memutuskan untuk memberimu inti Master Binatang tingkat 7. Dengan kekuatan inti Master Binatang ini, aku yakin kau dapat menembus ke tingkat 6 dalam waktu singkat. Tina Morgan, aku serahkan padamu. Pembicara pertama, Edward, dengan santai mengeluarkan bola merah kecil. Bola merah kecil ini dilapisi garis-garis padat dan tidak beraturan, sedikit seperti kenari. Dengan memegangnya di telapak tangan, Anda dapat dengan jelas merasakan bahwa benda itu mengandung energi kosmik yang menakutkan dan murni. Apakah ini inti dari Raja Binatang tingkat 7? Inti energi yang hanya dapat dikembangbiakan oleh monster tingkat Raja Binatang ke-7. Terima kasih, Ketua. Alex bersedia melewati api dan air untuk Ketua, dan dia akan melakukan apapun yang diinginkannya. Alex, Ketua kedua, berlutut dengan satu lutut, seperti seorang pelayan setia, menyatakan tekadnya untuk bersumpah setia sampai mati. Kegembiraan di matanya tak tersamarkan. Ada sedikit rasa jijik di mata utusan itu, bahkan sedikit muak. Beraninya binatang hasil pembiakan tingkat 7 menyebutnya Raja Binatang. Bukankah benda ini makanan para pengembara ruang angkasa itu? Hewan hasil pembiakan murahan semacam ini rasanya tidak enak dan kualitas energinya buruk. Hanya orang miskin yang akan memakannya. Energi inti dari binatang hasil pembiakan semacam ini tercampur, dan benar-benar dihasilkan. Benda seperti sampah hanya bisa dihargai oleh penduduk asli peradaban rendah ini. Tuan Komisaris, meskipun energi bumi tipis dan tidak ada tambang kristal energi, pemandangannya masih sangat bagus. Terlebih lagi, sumber daya air di planet ini hampir mencapai 70,00%. Luas lautan telah mencapai juta kilometer persegi. Penjualan sumber daya air pasti bernilai sangat besar. Benar, sumber daya air di planet ini memang sangat kaya. Komisaris yang cantik itu mengangguk. Air juga merupakan salah satu sumber daya yang paling berharga di alam semesta. Banyak kapal perang luar angkasa yang beradab menggunakan air sebagai sumber energi utama. Air terdiri dari atom hidrogen dan oksigen. Melalui teknologi peradaban kosmik, pemisahan atom hidrogen dan atom oksigen dalam air dapat menghasilkan gaya penggerak pembakaran yang sangat besar. Energi yang dikeluarkan oleh setetes air dapat memungkinkan kapal perang luar angkasa untuk menempuh jarak kilometer di langit berbintang. Di alam semesta, 10 kati air dapat ditukar dengan inti binatang tingkat 7. Tuan Komisaris, bagaimana kalau saya mengajak Anda ke kota manusia? Meskipun bumi sangat terbelakang, ia juga memiliki karakteristiknya sendiri. Pembicara pertama, Edward, terus berbicara dengan penuh perhatian. Tidak perlu, aku akan berkeliling sendiri, dan aku akan datang kepadamu dalam 2 bulan. Kecantikan sang komisaris masih tetap acuh tak acuh. Dengan sebuah pikiran di benaknya, kedua sayap putih di punggungnya ditarik, dan dalam sekejap mata ia menjadi tak dapat dibedakan dari seorang gadis manusia. Detik berikutnya, ia menghilang tanpa jejak. Tidak seorang pun dapat menangkap sosoknya sama sekali. Seolah-olah dia tidak pernah berada di sana. Edward menghela napas lega. Meskipun komisaris khusus itu sangat kuat dan menakutkan, dia seharusnya tidak ikut campur dalam persaingan internal planet ini. Selama komisaris khusus itu tidak bergerak, dia sekarang tak terkalahkan. Sampaikan perintahku. Mulai sekarang, aliansi bumi akan secara resmi didirikan. Aku adalah penguasa kerajaan aliansi. Aku akan memberitahu semua negara di dunia untuk membubarkan rezim berbagai negara dan mendukung persatuan bumi. Aku akan melenyapkan semua suara yang menentang dalam waktu 2 bulan. Kuharap mereka tidak akan tertipu oleh sanjungan. Aku tidak ingin darah mengalir ke sungai, tetapi jika seseorang menentang perkembangan dan penyatuan peradaban planet demi kepentingan pribadi mereka sendiri, aku hanya bisa mengangkat pisau jagal di tanganku. Dengan satu tangan di punggungnya, Edward tiba-tiba memancarkan niat membunuh yang mengerikan di matanya yang polos. Baik, Yang Mulia. Kata-katanya terbagi menjadi 2 bagian. Chen Yuan telah menyelesaikan kunjungannya ke kru. Aku baru saja kembali ke kompleks Villa Longteng. Tiba-tiba suara Wang Cai terdengar di telinganya. Guru, sesuatu yang sangat aneh baru saja terjadi. Saya merasakan bahwa sebuah program kecerdasan buatan telah menyerang sistem jaringan bumi, menerobos firewall saya, dan mengambil banyak data. Apakah ada hal seperti itu? Apakah ada kecerdasan buatan kedua yang lahir di bumi? Chen Yuan terkejut. Bukan begitu. Jika itu hanya kecerdasan buatan yang baru lahir, tidak mungkin mengambil sejumlah besar data dalam sekejap tanpa saya bereaksi. Ini pasti kecerdasan buatan yang sangat matang. Algoritma cerdasnya bahkan lebih tinggi dari milik saya, tetapi perilakunya sangat membosankan, seharusnya tidak sepintar saya. Selain itu, melalui fotografi satelit global, belum lama ini, terjadi gempa kecil lainnya di Grand Canyon, Colorado di Amerika Serikat. Ada perisai sinyal aneh di tempat ini, dan bahkan fotografi satelit pun tidak dapat mengunci apapun. Tempat ini tampaknya merupakan reruntuhan peradaban kuno yang dikatakan Tina. Mungkinkah alien telah turun? Chen Yuan bergumam pada dirinya sendiri. Terlalu cepat di sini, bukan?
Meskipun dugaan ini mungkin tidak benar, tetapi berhati-hatilah dalam membuat kapal wanian. Chen Yuan mengeluarkan ponselnya dan segera menelepon Tina Morgan. Hei, bos, apa yang kau inginkan dariku? Cepat tinggalkan Amerika, jangan tanya kenapa, pergi sekarang, sembunyikan dirimu, jangan muncul untuk saat ini. Setelah Chen Yuan selesai berbicara, dia langsung menutup telepon. Bab 1055. Tina sedikit bingung. Dia juga akan membuat gebrakan besar hari ini, memanggil kepala konsorsium besar untuk bertarung memperebutkan kekuasaan dengan Alex. Menurutnya, dia masih memiliki keuntungan sekarang. Meskipun Alex mengendalikan Chia dan SHIELD, ada juga sejumlah besar pejuang hasil rekayasa genetika yang secara paksa memegang kekuasaan. Tapi dia tidak populer. Hampir 80% opini publik berada di pihaknya. Karyawannya tersebar di seluruh Amerika Utara. Selama dia memberi perintah, seluruh Amerika Serikat akan kacau. Dia bisa menghentikan 50% perusahaan beroperasi. Isi pertemuan hari ini sudah disiapkan, sangat penting, tetapi Chen Yuan malah menyuruhnya melarikan diri. Tina Morgan, yang sedang naik Lincoln panjang, mengerutkan kening saat ini. Parkir. Nona Tina, kita akan segera ke Wall Street, 10 menit lagi. Saya meminta Anda berhenti, Anda kendarai mobilnya dulu, saya akan membeli sesuatu, saya tidak perlu Anda mengantarkannya. Ya, Nona Tina. 15 menit kemudian. Wall Street Financial Center, sebuah gedung pencakar langit, tiba-tiba dibom oleh 10 rudal. Boom, dengan suara keras. Gedung keuangan yang megah itu dibom dan runtuh. Bencana mengerikan terjadi seketika. Tina memandang reruntuhan gedung di kejauhan, dan wajahnya langsung pucat pasi. Dia benar-benar tidak menyangka Alex akan begitu gila. Di Wall Street hari ini, ada lebih dari 20 pemimpin konsorsium papan atas yang berkumpul di ruang konferensi gedung itu. Orang-orang ini adalah pilar ekonomi Amerika Serikat. Jika 10 rudal ini jatuh, tidak seorang pun akan selamat. Bahkan ribuan karyawan pun akan terlibat. Apakah orang-orang ini gila? Detik berikutnya, sebuah ancaman mengerikan melayang di kehampaan. Alex dan Edward, mengapa ada ancaman yang begitu mengerikan? Seberapa kuat Edward? Tina menyembunyikan sosoknya dan berganti pakaian yang kurang mencolok. Memusatkan napas seluruh tubuhnya, sangat tenang. Aku tak bisa menahan rasa takut yang menyelimuti hatiku. Pembicara pertama telah kembali dari kedalaman langit berbintang, dan kekuatannya telah meningkat ke tingkat yang sangat menakutkan. Jika bos tidak meneleponku terlebih dahulu, aku akan pergi ke rapat seperti biasa, dan akibatnya akan sangat buruk. Tina Morgan. Tingkat popularitas +1. Tina Morgan. Tingkat kesukaan +1. Tingkat kesukaan saat ini, 92 poin. Sebagai tokoh kuat peringkat kelima, Tina seharusnya tidak mudah dibunuh. Aku tidak menemukan aura apapun darinya. Sepertinya dia mungkin melarikan diri lebih awal. Alex, ada hantu di sisimu. Informasi tentang sisa-sisa peradaban kuno mungkin telah bocor. Edward mengerutkan kening. Ketika Alex mendengar ini, dia berkeringat dingin. Yang mulia, saya akan menyingkirkan hantu itu sekarang juga. Saya lebih memilih membunuh orang yang salah daripada membiarkannya pergi. Bahkan jika dia tahu, lalu kenapa? Situasi keseluruhan telah diputuskan, dan sekarang saatnya untuk mengambil langkah dalam permainan catur gelap yang diatur di semua negara di dunia. Edward mendengus dingin. Tina Morgan hanyalah sampah ketika dia lolos. Mustahil untuk membalikkan keadaan. Tuan, barusan terjadi bencana mengerikan di Wall Street, Amerika Serikat. Sebuah gedung keuangan dibom dengan rudal. Menurut analisis data di lokasi, jumlah korban tewas kali ini diperkirakan lebih dari 3.000. Insiden pemboman baru saja terjadi, dan Chen Yuan langsung mendapat kabar. Dan melalui pengawasan satelit, dia melihat video ini. Apa yang dilakukan orang Amerika, meledakkan diri mereka sendiri. Bos, terima kasih atas pengingatnya. Kalau tidak, aku mungkin benar-benar akan celaka kali ini. Pembicara pertama, Edward, telah berhasil kembali. Kekuatannya tiba-tiba menjadi sangat menakutkan. Hanya napasnya saja membuatku merasa tak berdaya. Rasa persaingan. Setidaknya level 8, atau bahkan level 9. Tina mengirim 2 pesan kepada Chen Yuan. Chen Yuan hanya membalas dengan 2 kata. Tidak membuang banyak ekspresi. Seberapa kuat peringkat 8 dan 9? Chen Yuan tidak tahu, dan dia tidak punya standar referensi. Pasti terasa luar biasa. Tapi apa hubungannya denganku? Aku tidak ingin bertarung untuk hegemoni dunia. Jika kau ingin bertarung untuk hegemoni dunia, aku tidak akan menghentikanmu. Semua orang tidak melanggar sungai, kau bertarung untuk hegemoni di duniamu, aku akan menjaga anjingku, jangan saling menyerang, dan hidup berdampingan secara damai, bukankah itu bagus? Bos, bagaimana pendapatmu tentang ini? Bagaimana lagi aku bisa menontonnya? Besok aku akan pergi ke kru film untuk syuting film. Apa yang harus kulakukan? Tidur lebih awal. Apa?
Melihat jawaban Chen Yuan, Tina sedikit bingung. Dia sama sekali tidak tampak terkejut atau gugup, dia pergi bekerja ketika seharusnya bekerja, dan makan ketika seharusnya makan. Bahkan jika pola dunia akan berubah secara dramatis, tampaknya itu sama sekali tidak berpengaruh padanya. Apakah mentalitas ini sedikit terlalu tenang? Bahkan di hadapan keberadaan yang begitu kuat, bukankah bos sedikit pun tidak menghormatinya? Ya, bos tidak menganggap serius pembicara pertama, jadi mengapa aku harus takut? Bos adalah bos yang sebenarnya. Dia melampaui keberadaan tingkat ke-10. Bahkan jika Edward kembali dari kedalaman langit berbintang, itu tidak cukup untuk ditonton. Setelah Tina terkejut, ketenangannya perlahan pulih. Lagi pula, emosi tenang itu menular, selama Anda cukup tenang, tidak ada yang dapat mengejutkan Anda. Bukankah alien akan datang untuk menduduki bumi? Apa yang membuatmu panik? Bagaimanapun, ketika langit runtuh, ada seseorang yang tinggi untuk menahannya. Ikuti saja arus. Pagi berikutnya, sekitar pukul 7 pagi waktu Tiongkok. Pukul 7 malam waktu AS. Chen Yuan sedang mencuci muka, menggosok gigi, dan mencemooh gelombang. Berita internasional mulai disiarkan di televisi. Menurut Global Times, pada tanggal 9 September tahun 2022, pukul 15.11 waktu AS, sebuah gedung keuangan diserang rudal, menyebabkan ribuan korban. Data korban spesifik masih dihitung. Sayangnya, sudah ada beberapa anggota daftar orang terkaya Forbes dalam daftar korban saat ini. Kita tidak bisa memaafkan kejahatan keji si pembunuh. Serangan teroris ini tidak diragukan lagi merupakan provokasi terhadap keagungan kekuatan besar. Ini tidak bisa terus berlanjut. Kita akan membuat semua kejahatan membayar harga yang mahal. Laporan berita ini tampaknya sangat berbeda dari sebelumnya. Bahkan pembawa acaranya pun tampak penuh kebencian. Dan saat ini juga, semua program berita TV tiba-tiba diganti. Seorang pria bertopeng tengkorak emas muncul di depan TV. Hai semuanya, nama saya Edward. Kalian mungkin tidak mengenal saya, tetapi saya yakin tidak lama lagi seluruh dunia akan tahu siapa saya. Kekacauan di dunia ini telah ada sejak lama, dan telah membawa penderitaan bagi ratusan juta manusia. Tekanan kapital, eksploitasi politisi, belenggu hipotek, dan ketidakadilan pendidikan. Tidak ada sejengkal pun tanah di bawah kakimu yang menjadi milikmu. Kau telah dibebani hutang selama puluhan tahun di usia muda. Mengapa dunia ini begitu tidak adil? Mengapa begitu banyak orang berjuang sepanjang hidup mereka tetapi tidak bisa mendapatkan rumah kecil? Karena seseorang di dunia ini mempermainkanmu, karena semuanya telah ditentukan sejak kau lahir. Karena dunia begitu tidak adil, izinkan aku mendefinisikan keadilan. Mulai hari ini, aku akan menghapus Amerika Serikat, menghapus Perserikatan Bangsa-Bangsa, menghapus semua negara di dunia, dan mendirikan aliansi bumi. Semua warga aliansi akan memiliki hak untuk mendapatkan 2 rumah secara gratis, dan menjamin semua kebutuhan hidup dasar secara gratis. Manusia hidup dan bekerja dalam damai dan kepuasan. Aku adalah penguasa aliansi bumi. Dalam 2 bulan ke depan, aku akan mengambil alih seluruh dunia. Kata Edward dengan lantang. Dia mengatakannya dengan sangat serius, tetapi tidak ada yang menganggapnya serius. Apakah kalian pikir orang ini sakit jiwa? Apakah orang-orang di TV juga gila? Membiarkan orang-orang dari rumah sakit jiwa keluar dan berbicara omong kosong. Mengapa kau masih ingin menjadi kepala bumi? Mengapa kau tidak mengatakan bahwa kau adalah penguasa alam semesta? Terlalu membual. Bab 1056. Pukul 10 pagi, Chen Yuan datang ke lokasi syuting. Film, The Earth Has Fallen, telah resmi dimulai. Ini adalah film global. Sesuai permintaan Tuan Yan, untuk mengembalikan keaslian cerita, perlu dilakukan pengambilan gambar di lokasi global. Buat gambaran bencana di mana semua negara dan kota di dunia telah mengalami invasi alien. Dalam 5 menit pertama film, 1 miliar harus dibakar terlebih dahulu. Jika tidak, efek blockbuster tidak akan terlihat. Kedua, jumlah penampilan kelompok dalam film ini harus mencapai skala lebih dari 10 orang. Ini adalah aturan baku yang harus dipatuhi. Selain itu, tunjangan makan kru, tunjangan makanan, dan tunjangan transportasi untuk pemeran tambahan harus tersedia. Kotak makan siang harus berisi 3 hidangan daging, 1 hidangan vegetarian, dan 1 sup. Kru Tuan Yan tidak pernah memperlakukan aktor kelas bawah dengan buruk. Ini hampir diakui secara universal di industri ini. Semua orang tahu bahwa Tuan Yan sama sekali tidak kekurangan uang, dan dia membuat film murni untuk bersenang-senang. Hanya menghamburkan beberapa miliar sesuka hati. Selama Tuan Yan secara pribadi berpartisipasi dalam film tersebut, keuntungannya benar-benar tak perlu diragukan lagi, dan bonus akan diberikan kepada para pemain di setiap kesempatan. Tidak akan pernah ada masalah kesulitan keuangan. Kudengar setelah syuting, The Fall of the Earth dimulai, banyak sekali aktor kelas bawah yang berbondong-bondong datang ke lokasi syuting, dan mereka semua ingin bergabung dengan kru Tuan Yan. Setelah Chen Yuan tiba di lokasi syuting,
ia mendapati bahwa tempat perekrutan figuran sudah penuh sesak. Bahkan banyak mahasiswi dari sekolah seni datang ke sini untuk mencoba peruntungan mereka. Xiao Hong, sudah dengar. Tuan Yan akan datang ke lokasi syuting untuk membimbing pekerjaan hari ini, kata seorang gadis ramping dan cantik dengan gembira. Kudengar ini tidak ada hubungannya dengan kita, kan? Kita hanya grup pemain. Aku sangat puas bisa memanfaatkan kesempatan program kerja belajar paruh waktu untuk mengasah kemampuan dan mendapatkan gaji 300 yuan sehari. Kudengar kru produksi perusahaan lain hanya memberi 100 yuan, dan kru produksi Pak Yan lebih murah hati. Xiao Hong, kau terlalu tidak berharga. Menjadi pemain paruh waktu hanya sementara. Suatu hari nanti aku akan menjadi bintang besar. Jika aku mendapat kesempatan untuk disukai oleh Pak Yan, mungkin aku bisa langsung menjadi aktor utama. Untuk menjadi manusia, aku masih harus menjadi bintang besar. Bermimpilah. Xiao Xia, Xiao Hong, giliranmu, pergi berdandan dan ganti baju. Baik, Nona Zhang, sekarang. Hei, di sini ramai sekali, apa yang sedang dilakukan penduduk setempat ini? Lokasi perekrutan, yang awalnya dipenuhi orang, tiba-tiba menjadi sunyi. Aku melihat seorang wanita berbaju putih, melangkah di tanah dengan kaki telanjang. Entah kapan pertama kali dia muncul, tetapi begitu dia muncul, dia memukau seluruh dunia. Wajah cantik, temperamen suci, sosok sempurna. Ikan tenggelam dan angsa jatuh, bulan purnama menutupi bunga, mempesona seluruh negeri dan kota, kata sifat terbaik untuk wanita cantik ini sepertinya tidak cukup untuk menggambarkan 1/1000 kecantikannya. Dia memiliki aura suci di tubuhnya, yang membuat orang merasa malu dan tak tersentuh hanya dengan melihatnya. Baik pria maupun wanita, muda atau tua, mereka semua terpukau saat ini. Tak mampu kembali sadar untuk waktu yang lama. Ini terlalu cantik. Sangat cantik, aku belum pernah melihat gadis secantik ini di seluruh dunia hiburan, bahkan di dunia hiburan dunia. Sebelum bertemu dengannya, aku benar-benar tidak bisa membayangkan seseorang bisa secantik itu. Dia benar-benar menyegarkan batas estetikaku. Jika aku bisa menikahi Dewi seperti itu, aku akan mematahkan tulang rusukku dan membuat sup untuknya. Aku serius. Aneh, betapa miripnya bahasa Mandarin yang digunakan penduduk asli di sini dengan bahasa universal. Keraguan muncul di benak wanita cantik dari komisioner khusus itu. Namun, ada perbedaan besar antara kedua bahasa tersebut. Dia menguasai Huaxia hampir dalam waktu kurang dari 1 menit. Cantik, apakah Anda mahasiswa Akademi Film dan Televisi? Biar ku beritahu, pamanku adalah produser kru, The Fall of the Earth. Jika Anda menambahkan akun WeChat, saya bisa memperkenalkan Anda kepada sutradara Yang. Setelah semua orang takjub untuk waktu yang lama, akhirnya seorang pria pemberani maju. Untuk wanita secantik itu yang muncul di tempat perekrutan kru, dia pasti berusaha menjadi bintang besar. Selama dia memiliki keinginan di hatinya, bukankah hanya butuh beberapa menit untuk menanganinya? WeChat. WeChat apa? Komisaris khusus itu bertanya dengan acuh tak acuh. Itu WeChat, semua orang punya. Aku tidak punya WeChat, aku bukan dari bumi. Begitu kata-kata itu keluar, pria itu langsung tertawa. Semua kru tertawa terbahak-bahak. Cantik, kau cukup humoris. Kau bukan dari bumi, jadi, kamu berasal dari mana? Saya dari Bakustar, dan saat ini saya bekerja di Universe Bank sebagai komisaris tingkat 2. Haha, cantik, kupikir kau benar-benar berbakat sebagai aktor, hanya karena kau bisa bicara omong kosong dengan serius, kau pantas mendapatkan semangkuk nasi ini. Saat itu, Chen Yuan turun dari Rolls-Royce. Karena dia juga menemukan wanita cantik papan atas ini. Meskipun dia telah melihat begitu banyak wanita cantik papan atas, dia takjub saat ini tanpa terkecuali. Berbaring di rumput, asap selalu muncul. Tuan Yan, bisakah Anda menandatangani kontrak dengan saya? Saya penggemar Anda. Tuan Yan sangat tampan, benar-benar tinggi, tampan dan kaya, bahkan lebih tampan daripada di film. Saat Chen Yuan muncul, itu langsung menimbulkan sensasi. Kerumunan berkumpul di sekitarnya. Hah! Aborigin ini sepertinya sedikit berbeda dari aborigin lainnya. Tubuhnya lebih kuat, dan atribut apinya memiliki afinitas tinggi. Aku belum pernah berlatih keterampilan penyaluran energi. Mungkinkah itu kekuatan kosmik tertentu yang tertinggal di planet aborigin, darah? Aku melihat sosok wanita cantik berbaju putih bergerak. Wosh, muncul di depan Chen Yuan. Tidak ada yang bisa melihat bagaimana dia bergerak. Ini seperti teleportasi, sangat cepat. Mungkinkah mataku tadi kabur? Wanita cantik komisaris itu mendekati Chen Yuan dan menatapnya dengan saksama. Bukan bibit yang buruk. Kau bersedia mengikutiku dan menjadi pelayanku. Aku akan membawamu pergi dari bumi dan menjelajahi lautan bintang yang luas. Kau bisa memiliki dunia yang lebih besar. Aku yakin kau mengerti apa yang kukatakan. Katakan apa? Begitu kata-kata ini keluar. Sebelum Chen Yuan membuka mulutnya untuk berbicara, para pemakan melon semuanya terkejut.
Mungkinkah dia benar-benar melarikan diri dari rumah sakit jiwa? Dia benar-benar meminta Tuan Yan untuk menjadi pelayannya. Cantik, apakah kau tahu apa yang kau bicarakan? Sayang sekali, dia sangat cantik, tapi dia gila. Aku bahkan tidak membenci orang gila, aku bersedia tinggal bersamanya di rumah sakit jiwa. Ding! Benda penjilat anjing itu diikat. Nama, White Feather 11. Usia, 2698 tahun. Tinggi, 172 cm. Ras, Yuzu. Nilai wajah, 9,9 poin. Level 20 bentuk kehidupan tingkat kedua kosmik. Tingkat kesukaan gadis terhadap tuan rumah, 0 poin. Hubungan menjilat anjing terikat, tingkat kesukaan wanita terhadap tuan rumah melebihi 95 poin. Serangan balik berhasil, identitas diubah, dan pihak lain menjadi tuan rumah yang menjilati anjing. Serangan balik selesai, hadiah 10% jilatan anjing emas. Poin penguatan hadiah, 20.000 poin. Poin penguatan dapat memperkuat kekuatan, kelincahan, semangat, fisik, keterampilan, del. Keterampilan bonus. Bahasa universal, teleportasi ruang angkasa, tebasan cahaya suci salib. Bab 1057. Ya ampun, ini benar-benar bernilai 20.000 poin. Apakah ini terlalu berlebihan? Chen Yuan benar-benar tercengang. Apa konsep bos di peringkat ke-20? Kudengar di bumi, level ke-10 sudah bisa menjadi dewa, dan level ke-20 mungkin adalah level dewa utama. Setiap detik, udara. Dia menghembuskan napas padaku dan aku lenyap. Sistem, kenapa kau menipuku? Kau terikat pada alien sekuat ini. Biarkan aku menjemputnya, apa kau pikir aku tidak mati cukup cepat? Chen Yuan benar-benar terdiam. Pada saat ini, dia merasakan perasaan yang sangat berbahaya di hatinya. Perasaan ini adalah tekanan mencekik yang belum pernah dia rasakan sejak dia memiliki sistem. Terlalu kuat. Kau tidak bisa melakukan hal ini sama sekali. Aku tidak bisa melakukannya bahkan jika aku menggunakan semua poin penguatan. Perasaan tak terkalahkan. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah mengikat objek penjilat anjing dari peradaban tingkat kedua alam semesta. Untuk mengatasi masalah kemiskinan tuan rumah, sistem memberi hadiah kepada tuan rumah dengan 9.000 triliun koin nebula. Ding! Saldo Anda telah tiba. Tuan rumah saat ini sedang menyetor 9.000 triliun koin nebula ke bank alam semesta. Identitas akun berhasil diikat. Tuan rumah dapat membukanya dengan sidik jari atau pupil mata. Pergi ke bank alam semesta untuk menukarkan koin nebula. Apa sih bank alam semesta itu? Di mana aku bisa menemukan bank alam semesta? Chen Yuan merasa pusing. Koin nebula tampaknya merupakan mata uang kelas atas. Dapat digunakan di alam semesta. Tapi aku belum terbang keluar dari bumi, apakah ada palu untuk ini? Setelah beberapa saat terdiam, Chen Yuan mengumpulkan dirinya. Maaf, aku tidak tertarik menjadi pelayan orang lain. Chen Yuan tampak acuh tak acuh, tidak rendah hati maupun sombong. Dia merasa tidak perlu berpura-pura bodoh di depan orang kuat peringkat ke-20. Sayang sekali kau menolak kesempatan yang bisa mengubah takdirmu, tapi aku menghormati pilihanmu. Bahkan penduduk asli yang rendah pun berhak memilih hidup mereka sendiri. Selalu ada sedikit rasa jijik di mata komisaris itu. Rasanya seperti penghinaan dan cemoohan yang ditunjukkan makhluk tinggi kepada makhluk rendah. Di bawah tatapannya, Chen Yuan merasa sedikit tidak nyaman. Ini sama seperti cara orang kaya memandang Diaosi. Kamu luar biasa. Kenapa kau menyebut dirimu makhluk yang lebih tinggi? Memperlakukan semua orang seperti semut. Tunggu saja sampai aku memukulmu dan memberimu uang suatu hari nanti. Menarik, aku tidak bisa melihat apa yang kau pikirkan. Pasti ada rahasia dalam dirimu yang tidak kuketahui. Kelopak mata Chen Yuan berkedut saat mendengar ini. Hatiku sudah sangat terkejut sehingga aku tidak bisa menambahkan apapun. Alien ini terlalu menakutkan. Dia seharusnya tidak bisa melihat bahwa aku punya sistem, kan? Penampilan dan temperamenmu sangat sesuai dengan kriteria seleksi aktorku. Jika kau tertarik, mengapa tidak bergabung dengan timku? Ada peran yang sangat cocok untukmu. Chen Yuan tidak menjawab pertanyaan itu. Dia tidak akan pernah dipancing. Baiklah. Lagi pula, aku sudah menganggur selama 2 bulan terakhir. Aku menerima undanganmu dan setuju untuk bergabung dengan krumu. Bai Yusi tersenyum tipis. 2 bulan kemudian, jika bumi bersatu, Edward menjadi penguasa bumi. Dia berhak menggadaikan planet ini ke bank alam semesta, dan kemudian bank alam semesta akan mempercayakan planet ini untuk dilelang. Mungkin akan ada ras kosmik yang kuat yang akan membeli planet ini. Beberapa kekuatan kosmik bersifat cinta damai dan tidak akan membantai sembarangan, mungkin mereka hanya akan memperlakukan penduduk bumi sebagai budak. Dan beberapa kekuatan kosmik lainnya haus darah dan suka memelihara monster dalam penangkaran. Mungkin penduduk asli bumi akan digunakan sebagai makanan untuk memberi makan monster. Kemana takdir akan membawa kita, tidak ada yang bisa memastikan.
Tetapi menurut perjanjian peradaban kosmik, penguasa planet memiliki kendali mutlak atas industri planet mereka. Seluruh planet akan dianggap sebagai milik pribadi, dan hidup dan mati akan ditentukan, semuanya dalam satu pikiran. Kecuali jika itu adalah planet yang telah mencapai tingkat peradaban ketiga atau lebih tinggi, planet itu tidak dapat dianggap sebagai milik pribadi. Dan planet peradaban tingkat ketiga sudah dapat dianggap sebagai pusat ekonomi dan perdagangan ras kosmik utama. Planet itu sangat makmur, dan ada banyak ras utama, dan ada banyak orang kuat. Perbedaan antara setiap tingkat peradaban sangatlah besar. Penduduk asli kecil ini menolak untuk menjadi pelayan saya sekarang, dan nasibnya hanya akan lebih tragis ketika saatnya tiba. Aku mengerti. Wanita cantik ini tidak sakit jiwa. Dia pintar. Tuan Yan dikelilingi oleh banyak wanita cantik. Terlalu sulit untuk mendekatinya hanya dengan mengandalkan kecantikannya saja. Dia sengaja berpura-pura sakit jiwa, mengatakan bahwa dia adalah alien, agar Tuan Yan bisa meninggalkan kesan mendalam. Kau lihat, bukankah tujuannya tercapai? Wow, benar, aktris yang bisa dicium oleh Tuan Yan setidaknya harus punya dialog dan peran, dan mungkin mereka bahkan bisa memainkan peran utama. Tinggi, benar-benar tinggi. Sayang sekali Dewi secantik itu masih tidak bisa lepas dari cengkeraman Tuan Yan, Raja Laut. Hei, kubisnya enak sekali sampai-sampai babi memberikannya padaku. Untuk sesaat, terjadi banyak diskusi di antara orang-orang yang makan melon. Seseorang menggelengkan kepala dan menghela napas. Beberapa orang merasa tidak rela. Ada juga orang-orang yang sangat iri dan meratapi ketidakadilan takdir. Jika mereka bisa sekaya Tuan Yan, akankah Dewi Papan Atas yang tak terjangkau ini juga berinisiatif untuk jatuh ke pelukannya? Bos, Anda di sini, ini. Saat Yang Sichen melihat Bai Yusi yang ke-11, matanya membeku. Sebagai sutradara terkenal, dia menghubungi lebih banyak aktris daripada Chen Yuan setiap hari, dan telah melihat banyak sekali wanita cantik. Namun, saat ini, dia masih takjub dengan komisaris asing ini. Ini aktor rekrutan baru saya, Anda bisa mengatur peran untuknya. Baik, bos. Saat ini, di dalam kru, beberapa anggota staf sedang menggunakan aplikasi. Tiba-tiba seseorang hampir tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Haha, aku sangat konyol, dari mana bajingan ini berasal? Dia bahkan lebih hebat dari kuda dan bisa membual. Pak Wang, apa yang lucu? Tidak ada orang asing di sini, yang membual di internet. Sepertinya namanya Edward. Dia bilang dia akan menyatukan bumi dalam 2 bulan. Dia membual setinggi langit. Aliansi bumi akan segera dibentuk. Jika aku berbagi 2 apartemen, aku bisa setuju. Haha, kurasa dia sangat tersiksa. Para anggota kru tertawa, jelas menganggap Edward sebagai lelucon. Kurasa orang ini ada di sini untuk melucu, dan dia masih berbicara omong kosong dengan serius di TV. Sangat mungkin dia telah menguasai sedikit teknologi peretasan dan meretas saluran TV. Mendominasi dunia dalam 2 bulan. Jika orang ini tidak sakit jiwa, dia tidak akan bisa mengatakan hal seperti itu. Namun kali ini, jelas bukan lelucon. Edward, pembicara pertama, mengeluarkan pernyataan tentang pembentukan aliansi bumi. Dalam waktu kurang dari sehari, 50 benua Amerika Serikat secara kolektif mengumumkan pembubaran mereka, dan 50 negara bagian bergabung menjadi aliansi bumi. Dukung dan akui Tuan Edward, yang terpilih sebagai penguasa aliansi bumi. MIDI, kekaisaran besar yang telah mendominasi dunia selama bertahun-tahun, tiba-tiba lenyap dalam bentuk yang begitu aneh. Segera setelah pernyataan internasional ini keluar, kengerian Asia, kengerian Eropa, Oseania ketakutan. Semua negara di dunia berada dalam kengerian kolektif. Bab 1058. Ini, Amerika benar-benar hancur. Aku bergantung pada ini. Bukan hanya Amerika Serikat yang hancur. Begitu Amerika Serikat mengumumkan kehancurannya, 27 negara di dunia juga mengumumkan kehancuran mereka dan bergabung dengan aliansi bumi. Meskipun sebagian besar dari 27 negara ini adalah negara kecil, kekuatan nasional mereka semuanya lemah, tetapi ini jelas menunjukkan bahwa Tuan Edward, dia tidak main-main. Apakah aliansi bumi benar-benar akan dibentuk? Jika Anda tidak bergabung dengan aliansi bumi, apa yang akan terjadi? Juga, siapa Edward ini? Mengapa dia memiliki daya tarik yang begitu menakutkan? Untuk sementara waktu, netizen di seluruh dunia gempar. Banyak orang membicarakannya. Ada yang terkejut, ada yang panik, ada yang kewalahan. Tampaknya agak sulit dipercaya bahwa perubahan situasi internasional akan terjadi begitu cepat. Yang lebih menakutkan lagi adalah orang ini tampaknya mengendalikan militer. Bawahannya tidak hanya mengendalikan semua pangkalan militer dan jet tempur di Amerika Serikat, termasuk senjata nuklir, tetapi ia juga memiliki pasukan lebih dari 200 juta tentara biokimia. Disinilah inti masalahnya. Jika seseorang menolak bergabung dengan aliansi bumi, apakah ia akan memilih untuk berperang? Lebih dari 70 tahun telah berlalu sejak Perang Dunia Kedua. Sebagian besar warga dunia terbiasa dengan perdamaian. Begitu perang pecah,
itu akan menjadi bencana yang dahsyat. Edward ambisius. Yang ingin ia bangun adalah aliansi bumi. Ia ingin menyatukan seluruh dunia. Ada lebih dari 200 negara di bumi, dan sebagian besar dari mereka tidak akan mudah berkompromi. Bagaimana ia akan menyatukan? Alam tidak bekerja, kecuali dihancurkan dengan kekuatan absolut. Menurut netizen yang mengetahui informasi, Edward ini adalah juru bicara pertama Skull and Bones, dan dia berasal dari organisasi yang sangat misterius. Organisasi ini telah mulai memanipulasi konsorsium dunia bertahun-tahun yang lalu. Ibu kota terbesar di dunia pada dasarnya berafiliasi dengan Skull and Bones. Ada juga serum prajurit super, yang juga merupakan mahakarya organisasi ini. Skull and Bones jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Kali ini Skull and Bones akan membentuk aliansi bumi, dan jelas mereka telah mempersiapkannya dengan baik. Sebenarnya, menurutku tidak ada yang salah dengan persatuan bumi. Mungkin ekonomi global akan lebih makmur, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga akan maju pesat. Pertanyaannya adalah, mengapa kalian yang berhak menentukan? Mengapa kita, orang Tiongkok, tidak bisa menjadi pemimpin? Besi tua, ini benar, aku sangat setuju dengan pendapatmu. 2 bulan untuk menyatukan bumi. Ini jelas hanya angan-angan belaka. Apalagi 2 bulan, menyatukan bumi dalam 20 tahun pun tidak mungkin, kalau tidak aku akan siaran langsung dan makan kotoran. Sekelompok besar sosiolog tiba-tiba muncul di internet dan mulai melakukan berbagai analisis. Meskipun serangkaian tindakan mengejutkan dunia, semua orang masih tidak percaya bahwa Edward dapat menaklukkan dunia. Pagi berikutnya, Guosu, salah satu negara terkuat di dunia, secara terbuka mengeluarkan pernyataan. Guosu tidak akan mengakui keberadaan aliansi bumi, dan dengan tegas menentang Edward, badut bertopeng, yang berani berlaga di depan umum. Segala upaya untuk menggulingkan kedaulatan dan integritas Su akan dihukum berat. Su telah mengeluarkan peringatan serius dan siap berperang kapan saja. Jika kau ingin bertarung, aku akan bertarung. Balasan Su Guo cukup keras. Itu sama sekali tidak memberi muka. Menamparkan aliansi bumi di depan seluruh dunia. Tentu saja, Su, sebagai kekuatan militer terbesar kedua di dunia, jelas memiliki kepercayaan diri untuk melakukan itu. Mungkin dalam hal pembangunan ekonomi, tingkat kemakmuran antara Su dan Amerika Serikat jauh dari Amerika Serikat. Tetapi dalam hal kekuatan militer, hampir setara dengan peringkat pertama di awal. Negara Su dapat disebut sebagai negara yang gemar berperang. Itu bukan nama yang sia-sia. Bagus sekali, orang-orang tua ini benar-benar lelah bekerja, karena kau ingin menjadi yang pertama, maka aku akan membantumu. Edward menonton siaran berita internasional terbaru. Ada seringai di sudut mulutnya. Meskipun perkumpulan tengkorak dan tulang memiliki fondasi yang kuat, tidak mungkin untuk menyatakan perang terhadap seluruh dunia secara bersamaan. Sebenarnya, hal itu tidak perlu. Cukup selesaikan masalah-masalah yang paling sulit, dan negara-negara kecil lainnya secara alami akan membuat pilihan bijak di bawah pengaruh kekuatan besar. Ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa aliansi bumi, di bawah kepemimpinan pemimpin besar Edward, memiliki kekuatan untuk menguasai dunia. Lanjutkan dengan perintah untuk mengumpulkan 50 pejuang transformasi biokimia. Dalam 5 hari, saya akan menaklukkan negara Su dan memenggal semua pejabat tinggi negara itu yang menentang pembentukan aliansi bumi sampai mereka setuju. Di mata Edward, tatapan membunuh yang kuat tiba-tiba muncul. Pembicara, Uni Soviet selalu sangat tangguh. Jika mereka mengancam dengan senjata nuklir dengan cara apapun, konsekuensinya mungkin akan mengerikan. Seorang anggota senior dari perkumpulan tengkorak dan tulang ragu-ragu. Apakah Anda pikir saya akan takut dengan ancaman senjata nuklir? Penyatuan bumi tidak dapat diubah. Bahkan jika ada pengorbanan dalam prosesnya, semuanya sepadan. Saya telah mempersiapkan diri untuk yang terburuk, bahkan jika perang nuklir dimulai, tidak ada yang dapat menghentikan tren penyatuan global. Edward berkata dengan tegas. Pada pertemuan tingkat tinggi Liga, dia memberikan pidato yang penuh semangat. Pidato itu membangkitkan emosi semua orang dan membuat darah orang mendidih. Semua orang berjuang untuk mimpi besar persatuan bumi. Ini adalah tujuan mulia yang dapat diwariskan dari generasi ke generasi, untuk generasi mendatang, demi kesejahteraan seluruh umat manusia, dan untuk mendorong perkembangan peradaban bumi. Bahkan jika mereka berkorban, bahkan jika mereka mati, itu demi masa depan yang lebih baik bagi umat manusia. Apa yang dikatakan Edward terdengar hebat, tetapi sebenarnya dia tidak peduli dengan hidup dan mati orang-orang di bumi. Bahkan jika perang nuklir pecah, lalu kenapa? Apakah ada kerugian baginya? Sama sekali tidak. Tidak ada yang bisa menghentikannya untuk menjadi penguasa bumi, jika tidak, dia tidak akan ragu untuk membunuh semua lawan di dunia. Kali ini, Sang Master akan memimpin tim secara pribadi, dan biarkan semut-semut bodoh dan konyol ini melihat apakah aku memiliki kualifikasi untuk menjadi Master Aliansi Bumi. Edward mendengus dingin. Tidak ada yang bisa menentang kehendaknya. Mengikuti perintah Edward, banyak sekali pejuang hasil rekayasa genetika dengan cepat berkumpul.
Pertempuran besar akan segera datang. Setelah pertemuan, Edward berdiri di atas gedung pencakar langit, diam-diam menyalakan cerutu, dan memandang pemandangan di bawah kakinya. Sebuah sosok suci tanpa sadar muncul dalam pikirannya. Hei, aku tidak tahu kemana komisaris itu pergi. Dia adalah anggota bangsawan keluarga Yu dan karyawan tetap Bank Semesta. Dia memiliki masa depan yang cerah, tetapi aku hanyalah seorang pengembara di langit berbintang dengan status rendah. Aku benar-benar tidak berani berpikir yang salah. Namun, jika aku bisa menjadi penguasa bumi dan menjual bumi dengan harga yang bagus, maka aku bisa menjadi orang kaya, dan aku juga bisa membeli harta karun yang meningkatkan bakat ras, dan hidupku bisa berubah drastis. Jika kau bisa meningkatkan kekuatanmu secara signifikan, mungkin kau tidak akan punya kesempatan. Edward harus mengakui bahwa dia mungkin sedikit jatuh cinta pada komisaris itu. Dia mulia, suci, berkuasa, dan sangat cantik, bagaimana mungkin seseorang tidak menyukainya? Hanya saja jaraknya terlalu besar. Jangan berani berharap secara berlebihan. Bab 1059. Aneh, dari mana wanita yang diikat kemarin berasal? Seorang pria kuat peringkat ke-20, seorang wanita yang telah hidup lebih dari 2000 tahun, mengakui bahwa dia adalah alien. Apa tujuannya? Orang lain mungkin tidak percaya apa yang dikatakan Bai Yuxi, tetapi Chen Yuan pasti percaya. Data sistem tidak dapat disangkal. Pagi ini, media berita langsung meledakkan masalah ini. Situasi internasional telah mengalami perubahan besar. Aliansi bumi yang baru dibentuk dan Uni Soviet saling berhadapan. Tampaknya ada kecenderungan untuk memulai perang. Negara-negara lain sedang mengamati. Edward, juru bicara pertama dari Perkumpulan Tengkorak dan Tulang, tampaknya mengatakan bahwa dia akan menyatukan dunia dalam waktu 2 bulan. Bai Yuxi juga mengatakan bahwa dia akan menunggu di bumi selama 2 bulan. Apakah ada hubungan antara keduanya? Apakah ada hubungan khusus antara juru bicara pertama Edward dan bos alien peringkat ke-20 ini? Chen Yuan berpikir sejenak. Perlahan-lahan memperjelas alur pikirannya. Terakhir kali pengawasan satelit menangkap gempa kecil lain yang meletus di Grand Canyon, Colorado. Mungkinkah lubang cacing ruang angkasa terbuka lagi di reruntuhan peradaban kuno? Edward kembali ke bumi dan membawa alien bersamanya. Seorang tokoh kuat peringkat 20 dapat dengan mudah mengalahkan dunia, tetapi dia tampaknya tidak berencana untuk membantu. Apakah dia merasa hanya duduk di pinggir lapangan? Lalu mengapa dia datang ke bumi? Pasti bukan untuk berwisata, kan? Bahkan jika dia ingin berwisata, tidak mungkin kebetulan dia hanya perlu menunggu selama 2 bulan. Selama 2 bulan ini, mungkinkah semacam kesepakatan yang tidak diketahui telah tercapai antara Edward dan Bai Yuxi? Pasti dalam 2 bulan untuk menjadi penguasa bumi. Pasti ada keuntungannya. Chen Yuan memutar matanya. Dia selalu merasa ada konspirasi besar yang tersembunyi di baliknya. Meskipun dia tidak tahu apa konspirasinya. Tetapi membiarkan pembicara pertama dari Perkumpulan Tengkorak dan Tulang begitu bersemangat untuk menyatukan bumi. Diperkirakan ada banyak keuntungannya. Jika aku menjadi kepala bumi ini, akankah ada kejutan yang tak terduga? Rasanya seperti menebak kotak buta, yang agak menarik. Jika aku menjadi kepala bola, hukum pertama ayahku menyatakan bahwa kepala bola dapat menikahi istri sebanyak jumlah yang tak terbatas. Tapi orang biasa hanya bisa menikahi 1. Itu standar ganda. Jika kau tidak yakin, tidak ada yang bisa kau lakukan. Haha, hanya bercanda. Mungkin ini kesempatan. Biarkan pembicara pertama bekerja dulu, lalu aku akan menundukkannya setelah dia hampir menyelesaikan aliansi bumi. Tapi bagaimana jika kau tidak bisa mengalahkannya? Itu masih belum cukup untuk memperkuatnya. Waktu berlalu. Hanya 5 hari berlalu. Dalam beberapa hari terakhir, Chen Yuan sering pergi ke lokasi syuting. Setiap kali ada kesempatan, dia akan memamerkan bakatnya di depan para wanita alien cantik. Misalnya, dia sengaja meminta orang untuk membeli piano dengan kualitas suara terbaik. Kemudian menambahkan dirinya sendiri bermain piano. Pokoknya, seperti apa naskahnya, dia yang menentukan. Chen Yuan memamerkan keterampilan pianonya yang luar biasa dengan penuh minat, dan semua orang terpesona olehnya, kecuali Bai Yuxi, yang sama sekali tidak bereaksi. Popularitasnya tidak meningkat sedikit pun. Pasti ada kesalahan dalam pendekatannya. Setelah bermain piano, Chen Yuan untuk sementara menambahkan peran bermain bola basket pada dirinya sendiri. Hanya dengan 1 panggilan telepon, semua pemain tim bola basket nasional dipanggil langsung, dan pertandingan bola basket sengit dimulai di depan ribuan kru. Keterampilan bola Chen Yuan menghancurkan tim nasional tanpa ada yang mengecewakannya. Sorotan itu tetap sama untuk sementara waktu. Banyak aktris berteriak kegirangan. Bai Yuxi tetap acuh tak acuh. Popularitasnya masih 0. Keesokan harinya, Chen Yuan memamerkan kemampuan menari, bermain biola, dan aktingnya. Pada hari ketiga, ia bahkan menghabiskan banyak uang untuk mengundang semua master catur Tiongkok keluar dari gunung, lalu bermain catur dengan para master catur di tempat, dan akhirnya mengalahkan para master catur dengan selisih tipis.
Gadis-gadis lain semuanya terkejut. Hanya hati gadis asing itu yang tetap tenang seperti air, tanpa fluktuasi apapun. Dia seperti menonton monyet, diam-diam menyaksikan penampilanmu. Setelah itu, Chen Yuan mendemonstrasikan tenis meja, bulu tangkis, rap, keterampilan medis, pidato matematika, fisika, kimia, biologi, desain, dan dia hampir tidak mengadakan kelas pelatihan untuk seniman serba bisa. Akhirnya, Kaisar membayar lunas. Setelah dia menunjukkan begitu banyak bakat, popularitas gadis alien itu akhirnya meningkat. White Feather 11. Popularitas plus 1. Popularitas saat ini, 1 poin. Melihat tingkat kesukaan akhirnya sedikit meningkat, Chen Yuan hampir menangis. Tidak mudah. Aku belum pernah bertemu gadis sejahat ini. Kau sudah berusaha sebaik mungkin, tapi pada akhirnya hanya naik sedikit. Ding. Target jilatan anjing, Jiang Manying, memiliki opini baik lebih dari 95 poin. Selamat kepada tuan rumah karena berhasil melakukan serangan balik. Ding. Tuan rumah mengonsumsi objek jilatan anjing. Jumlah totalnya adalah 50 miliar koin Huaxia, dan tuan rumah mendapatkan hadiah berupa potongan harga juta koin Huaxia. Ding. Hadiah poin penguatan tuan rumah plus 50. Ding. Keterampilan bonus, mahir bermain biola, mahir berakting, mahir bernyanyi, mahir menulis lirik, mahir menggubah musik, dan mahir menyutradarai. Ding. Poin penguatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 700. Apa ini? Jika kau sengaja memetik bunga, bunga itu tidak akan mekar, tetapi bagaimana jika kau tidak peduli menanam pohon willow untuk membuat naungan? Awalnya, begitu banyak bakat disiapkan, semuanya untuk dilihat oleh gadis-gadis asing. Pada akhirnya, dia memandangnya dengan acuh tak acuh, tetapi itu adalah Jiang Manying, aktris yang sama sekali tidak dipedulikan Chen Yuan, dan dia malah menyerangnya secara langsung. Jiang Yinghou telah lama berada di kalangan masyarakat kelas atas, dan telah bertemu banyak orang berbakat. Tetapi dia belum pernah bertemu seseorang yang bakatnya bisa meluap hingga sejauh ini. Hampir tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Dan setiap keterampilannya hampir mencapai puncak kesempurnaan. Tuan Yan sengaja memamerkan bakat-bakat itu agar aku mengaguminya dari lubuk hatiku. Meskipun tujuannya jelas, dan ada kecurigaan bahwa dia sengaja memamerkan bakatnya. Tapi aku tahu dia melakukannya dengan sengaja, tetapi aku tidak bisa menahan diri untuk mengaguminya dari lubuk hatiku. Kupikir setelah mengalami kejadian dengan Bai Wendong, aku sudah benar-benar menyerah pada laki-laki, dan dalam hidupku, yang paling kubenci adalah bajingan setengah hati. Apakah aku wanita bermuka dua? Jiang Manying merasa sedikit linglung. Tahun ini ia berusia 27 tahun. Ia telah melewati masa-masa naif mendambakan cinta yang indah. Semakin banyak hal yang dialami seorang wanita, semakin sulit baginya untuk menemukan hati orang lain. Sampai akhirnya, banyak orang yang mengalaminya, dan semuanya tampak sama. Cinta yang semula bersemi tidak akan tumbuh lagi. Tapi saat ini, perasaan gembira di musim semi yang telah lama hilang sepertinya kembali muncul. Bos, sesuatu yang serius telah terjadi. Yang Si Chen bergegas menghampiri. Apa yang telah terjadi? Bab 1060. Chen Yuan tercengang-astoniset. Bukan hanya dia yang tercengang-astoniset, tetapi banyak warga di seluruh dunia juga tercengang-astoniset oleh berita ini. Sebagai kekuatan militer terbesar kedua di dunia, negara Su dikalahkan tanpa peringatan. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar. Baru 5 hari. Aliansi Bumi belum secara resmi menyatakan perang. Banyak orang berpikir bahwa hal semacam ini mungkin hanya seperti biasa, dengan kedua negara saling berbicara. Mereka saling mengancam dan memperingatkan. Pada akhirnya, hanya ada banyak guntur dan sedikit hujan, jadi tidak terjadi apa-apa. Apakah benar-benar mungkin untuk memulai perang? Akibatnya, bukan hanya perang dimulai, tetapi dalam 5 hari, Aliansi Bumi menyatukan seluruh negara Su. Dengan kecepatan kilat, langsung menaklukkan kekuatan militer terbesar kedua di dunia. Terlalu berlebihan. Sungguh keterlaluan. Wang Cai, bawakan aku situasi pertempuran terbaru di garis depan kerajaan Su. Aku ingin tahu bagaimana kerajaan Su lenyap dalam 5 hari. Baik, Tuan, mohon tunggu sebentar. Segera. Di ponsel Chen Yuan, ia menerima informasi detail tentang kekalahan Su. Saat ia mengklik file tersebut, sebuah video pertempuran muncul. Gambar video ini tidak terlalu jelas, kemungkinan diambil dengan ponsel. Ada pemandangan yang menakjubkan di dalamnya. Terlihat seorang pria gagah berani mengenakan jaket hitam, memakai setengah topeng emas, berdiri dengan tangan di belakang punggung, berdiri dengan bangga di tengah kehampaan. Lebih dari 50 jet tempur berputar-putar di langit, serta ratusan tank yang membawa rudal permukaan ke udara. Kekuatan satu divisi hanya untuk mengepung dan membunuh satu orang. Detik berikutnya, sebuah pisau besar muncul begitu saja di tangan pria bertopeng emas itu. Dengan kekuatannya sendiri,
Ia menebas seluruh kelompok jet tempur, menghancurkan tank yang tak terhitung jumlahnya dengan satu pukulan, dan menghancurkan satu divisi lapis baja hanya dalam beberapa menit. Sungguh mengerikan. Jelas terlihat bahwa video ini bukanlah adegan efek khusus dalam pembuatan film. Ini adalah gambar dari apa yang sebenarnya terjadi. Pria dalam video tersebut adalah pemimpin aliansi bumi, Edward. Dilihat dari sudut pengambilan gambar video ini, seharusnya Edward sengaja membiarkan orang-orang menyebarkannya. Apa niatnya? Terdapat total lebih dari 20 pangkalan militer di Su, dan terdapat lebih dari 100 juta pasukan aktif. Kali ini, sebenarnya tidak banyak adegan pertempuran yang benar-benar terjadi. Daripada mengatakan bahwa Su dikalahkan, lebih tepat dikatakan bahwa terjadi kudeta. Hampir semua dari lebih dari 20 pangkalan militer ini telah disusupi oleh anggota Skull and Bones, dan beberapa mata-mata sudah menduduki posisi tinggi. Selama 5 hari ini, perebutan kekuasaan internal tiba-tiba terjadi. Pada saat yang sama, Edward secara pribadi memimpin 50 pejuang hasil rekayasa genetika untuk dengan cepat menduduki ibu kota Su dengan kekuatan yang tak terkalahkan. Pembantaian berdarah pun terjadi. 80,00% pemimpin tertinggi Uni Soviet berlumuran darah, dan 20,00% memilih untuk menyerah. Kemudian 50 tentara hasil rekayasa genetika dengan cepat menduduki kota-kota di berbagai negara bagian. Bergerak secepat angin dan secepat kilat. Ditambah dengan respons internal dari para mata-mata. Serangan langsung membuat orang tidak mampu bereaksi. Operasi pemenggalan kepala ini hampir mencapai kemenangan sempurna. Sebelum ancaman senjata nuklir digunakan, pertempuran telah berakhir. Segera setelah itu, Edward membuat pernyataan penting. Inti pernyataan ini adalah sebagai berikut. Aliansi bumi tidak akan membahayakan warga sipil di Uni Soviet, dan juga tidak akan melakukan penjarahan. Tujuan aliansi bumi adalah untuk perdamaian dan untuk mempromosikan kemakmuran dan penyatuan ekonomi global. Tujuannya adalah untuk memungkinkan setiap warga negara untuk hidup sejahtera dan nyaman. Namun, beberapa orang mengandalkan sedikit kekuasaan di tangan mereka untuk mencoba menjaga agar warga dunia tetap terpecah selamanya demi kepentingan pribadi mereka sendiri. Orang-orang egois yang berkuasa seperti itu harus membayar atas tindakan mereka. Selama rakyat Uni Soviet mendukung persatuan aliansi bumi, dia, pemimpin besar Edward, akan dengan sungguh-sungguh berjanji bahwa dalam 3 tahun, dia akan membuat rakyat Uni Soviet lebih dari 2 kali lebih makmur secara keseluruhan. Jika dia tidak mampu, dia bersedia mengundurkan diri atas inisiatifnya sendiri. Di platform internet Susted, di depan banyak wajah yang mengenang, Edward berbicara dengan penuh semangat, tegas, dan berlinang air mata, dan banyak orang benar-benar mempercayainya. Sebagai pemimpin aliansi bumi, jika dia dapat mengatakan ini di depan umum, dia pasti akan memenuhi janjinya. Seorang pemimpin seharusnya tidak bercanda seenaknya, kan? Sebagian besar netizen berpikir begitu. Untuk sementara, suara penentangan Suguo perlahan menghilang. Mereka tiba-tiba merasa bahwa tidak ada yang salah dengan bergabung dengan aliansi bumi. Siapapun yang berkuasa, selama kepentingan warga biasa tidak dilanggar, tidak akan banyak suara perlawanan. Ini tidak bisa dipercaya. Su benar-benar dikalahkan. Bagaimana aliansi bumi bisa menang? Hanya butuh 5 hari untuk mengalahkan kekuatan militer. Ini benar-benar di luar imajinasiku. Apakah kau sudah menonton video pertempuran itu? Aku sudah meminta seorang profesional untuk menilainya. Itu bukan video dengan efek khusus. Mengapa dunia ini ada seperti ini? Pandangan duniaku telah runtuh. Jangan bicara soal pandangan dunia, kita belum melihat dunia sama sekali, jadi pandangan dunia macam apa itu? Lembaga penelitian ilmiah di Amerika Serikat baru-baru ini merilis berita baru bahwa serum prajurit super telah mengembangkan versi yang ditingkatkan. Selama kau menyuntikkan versi serum prajurit super yang ditingkatkan, kau bisa menjadi makhluk seperti Superman, dan itu akan sepenuhnya menyelesaikan masalah sekuelnya. Pemimpin Edward kemungkinan akan menjadi prajurit super yang ditingkatkan. Benarkah? Serum prajurit super benar-benar bisa mengatasi efek sampingnya. Bisakah kau tetap menjadi pria kuat seperti pemimpin Edward? Ya, ini gosip dari Amerika Serikat, tetapi versi peningkatan serum prajurit super itu langka, dan setiap satu sangat berharga. Itu benar-benar bukan sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Apapun yang terjadi, aku akan membelinya, berapapun harganya. Besok pukul 12 siang, Tuan Edward akan mengumumkan bahwa ia akan mengadakan konferensi pers global untuk membahas detail negara-negara di dunia yang bergabung dengan aliansi bumi. Netizen banyak membicarakannya. Uni Soviet telah dikalahkan. Kemudian yang pertama adalah negara-negara besar lainnya. Kekuatan aliansi bumi hampir di luar imajinasi semua orang. Sekarang semua negara bergabung, saya khawatir mereka mungkin tidak dapat menghentikan tren ekspansi aliansi bumi. Hal yang paling menakutkan adalah karena pengaruh serum prajurit super, banyak pejabat tingkat tinggi telah menyerah. Sama sekali tidak berani. Setelah aliansi bumi mengalahkan Uni Soviet, kekuatan pencegahnya yang sangat besar telah mulai menyebar ke seluruh dunia.
Tidak ada yang ingin menjadi negara Soviet kedua. Sekitar pukul 11 pagi keesokan harinya. Konferensi pers global belum resmi dibuka. Negara Fusang tiba-tiba merilis sebuah berita. Mulai sekarang, 1,3 juta warga Fusang bersedia bergabung dengan Aliansi Bumi dan memberikan kontribusi untuk penyatuan umat manusia. Fusang bersedia menjadi negara bawahan Aliansi Bumi, setia dan mengakui pemimpin besar Edward, serta melayani sebagai penguasa Aliansi Bumi. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.